Saya tonton terus YouTube Mbak Mel, akhirnya saya istiqomahin baca 500 per hari munjiat, Jibril 10.000 per hari, Yasin tiap habis maghrib. Di minggu ketiga alhamdulillah pertolongan itu datang. Tiba-tiba suami saya dapat tawaran kerja jadi host TikTok, gajinya pun lumayan Mbak Mel. Bisa buat bayar kontrakan, bayar tunggakan sekolah dan buat makan sehari-hari. Nggak cuman itu aja, suami saya dapat lemburan, dapat bonus juga, tunggakan sekolah anak saya terbayar, dan selang 2 hari kemudian saya dapat dana dari pemerintah Mbak Mel 900.000. Saya nggak percaya Mbak Mel, tapi inilah keajaiban doa doa selama ini baru terkabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku mau bacain kisah-kisah yang luar biasa dari teman-teman pecinta sholawat dan Masya Allah langsung aja aku bacain ya. Ini dari Mbak A di Jawa Tengah. Assalamualaikum Kak Mel, waalaikumsalam. Saya A dari Jawa Tengah, halo Mbak A. Mau berbagi sedikit pengalaman saya, pernah lewat beranda saya ceramah Ustadz Hanan Ataki. Katanya ujian terberat itu ujian perasaan, tapi kayaknya ujian keuangan juga sama-sama beratnya ya Kak. Iya sih sebenarnya sama aja ya. Dulu saya ada mantan, entah kenapa saya bisa sayang banget sama dia, meskipun udah putus tetap berharap dia kembali. Sampai suatu hari saya tahu dia udah bertunangan dengan perempuan lain, hancur banget rasanya. Nangis, bener-bener nangis, tapi dipendam sendiri tanpa bilang ke siapapun dan selalu berusaha tetap ceria tampil di luar. Setiap malam saya berdoa, ya Allah, kalau aku dan dia masih ada kesempatan, tolong beri jalan, putuskan hubungan. Mbak, kok doanya gitu? Putuskan hubungan mereka tanpa menyakiti hati siapapun, beri ganti pasangan yang lebih baik untuk perempuan itu, karena saya mikirnya sebelum pernikahan masih bisa dong ditikung lewat doa, asal jangan secara terang-terangan, tapi mintanya sama Allah. Ya jangan atuh Mbak, ya. Tapi baca dulu, jangan komen ya. Dan kurang lebih selama sebulan saya dapat kabar mereka putus hubungan. Saya nggak tahu jelas apa permasalahannya. Tiba-tiba mantan saya hubungin saya, keluarganya juga jadi baik banget sama saya. Perempuan itu juga udah punya pasangan yang lain. Yang aku lakuin selama kurang lebih sebulan itu dalam keadaan hati hancur, pastinya cuma bisa ngadu sama Allah, perbaiki sholat, perbanyak baca sholawat. Sholawat yang aku baca selalu sholawat Jibril dan munjiat. Sebenarnya saya selalu menargetkan pengen baca 1.000 munjiat setiap malam, tapi susah banget terkejar. Kadang malah nggak baca atau baca sekedarnya. Tapi yang paling utama itu yang aku rasain bener-bener sholat malam sama baca Yasin juga. Selain itu juga saya ada cerita, pernah waktu itu saya kehabisan uang, habis asar saya baca salawat Jibril 1.000 kali. Setelahnya saya doa, ya Allah minta uang, saya udah bener-bener gak ada uang lagi. Pas malam habis Isya, kakak saya chat WA. Ada temennya mau bayar utang dan bayarnya di TF ke aku 1,5 juta. Sebenarnya kalau diceritain semua masih banyak banget keajaiban berkah sholawat. Tapi namanya hidup, ada aja terus ujiannya Kak Mel. Sekarang pun saya lagi dalam keadaan terpuruk. Mohon doanya ya supaya dipermudah segala urusan saya, qabul hajat yang lainnya. Juga bisa istiqomah sholat malam dan lain-lainnya. Makasih Kak Mel, maaf kalau agak kepanjangan ya, enggak kok Mbak A ya. Itu dari tadi kisah dari Mbak A di Jawa Tengah. Masya Allah Mbak A, astagfirullahaladzim ya. Doain supaya orang lain putus, yang bener aja Mbak, nggak boleh begitu ya. Walaupun kita doanya baik, ya Allah semoga dia putus, iya sih aku tahu urusan hati sih ya, kayak gimana ya, aku jadi kebayangnya aku gitu ya. Ya memang segala sesuatu kita nggak bisa menilai orang dengan mudah gitu ya. Oh si ini begini, segini harus tuh jangan begini. Kita harus memposisikan kita berada di posisi dia. Ini kayak kurang kurang ke atas aku ya. Kita harus memposisikan ada di posisi dia gitu ya. Contohnya tadi yang dirasain sama Mbak apa tadi? Mbak A ya. Ya coba diposisikan di posisi kita. Mungkin kita menilai Mbak ini tega banget sih doanya begitu gitu ya. Coba di posisi kita. Yang misalnya pasangan aku nauzubillah ya, ternyata zaman dulunya misalnya putus sama aku masih suka sama dia terus
dia mau nikah sama orang lain, ya pasti aku sedih lah tuh, mau tunangan sama orang, aku pasti sedih banget lah, belum bisa move on ya. Jadi kita nggak ada di posisi orang itu, kita cukup mendoakan aja ya. Maaf ya tadi sempat komplain juga gitu ya. Ya Masya Allah akhirnya baca sholawat, tapi doanya masih baik sih, walaupun ya jangan, kalau bisa jangan ya teman-teman ya. Masih baik, ya Allah saya masih suka sama mantan saya, dia mau tunangan, kalau boleh ya Allah putusin dah mereka dan, berikan yang lebih baik buat si calon tunangan mantan saya ini, ya Allah, kabul sih doanya. Ya ini masalah yang lagi terpuruk apa nih Mbak? Katanya sekarang lagi terpuruk, jangan-jangan masalahnya sama yang sekarang nih gitu ya. Nggak tahu ya, apapun itu kalau bisa jadi pelajaran, udahlah kita nggak usah ngedoain ngedoain orang lain untuk berpisah hanya demi keuntungan demi kita, jangan, walaupun itu berat ya. Paling doanya gini, "Ya Allah, saya masih cinta sama dia, saya sayang sama dia, saya nggak bisa ngelupain dia, saya nggak tahu kalau hidup saya tanpa dia." Celah ya. Ya Allah, kalau memang dia jodoh saya, dekatkan. Kalau memang dia yang terbaik, dekatkan. Tanpa menyakiti siapa. Kurang lebih mirip-mirip tapi seenggaknya agak enakan Kak, nggak nyuruh orang putus gitu ya. Tapi kalau memang bukan dia yang terbaik, ada yang lebih baik dari ini, tolong sembuhkan hati saya ya Allah. Gitu ya teman-teman ya, sembuhkan ya Allah. Nanti udah dikasih putusin dia ya Allah sama si Anu misalnya. Bener diputusin, akhirnya kita jadi jodohnya si si dia gitu. Tapi ternyata dia mengecewakan, akhirnya kita komplain lagi. Ya Allah, ya kan itu permintaan kita gitu loh ya teman-teman ya. Entar jangan sampai ujung-ujungnya komplain. Pokoknya apapun itu berusahalah untuk berdoa yang baik. Kita juga nggak mau dong, balik lagi mikirin diri kita, mau nggak ketika kita adem ayem punya hubungan sama seseorang, kita mau nikah atau kita udah menikah, tiba-tiba ada yang doa, "Ya Allah saya suka sama dia, saya suka sama suaminya dia, saya suka sama pasangannya dia, ya Allah tolong ya Allah pisahin mereka, ya Allah gantikan dengan yang lebih baik tapi yang pasangannya dia buat saya." Jangan teman-teman, doa macam apa itu teman-teman? Na'udzubillah ya. Lanjut ya, kita baca kisah berikutnya, ini dari Mbak siapa nih? Mbak Yolanda. Assalamualaikum Mbak Mel, waalaikumsalam. Halo, kenalkan nama saya Yolanda dari Karawang. Halo Mbak Yolanda. Dari Karawang, Jawa Barat, Mbak Mel. Saya kenal YouTube Mbak Mel secara tidak sengaja di akhir tahun 2024. Saya senang Mbak Mel, tapi iman saya belum kuat. Saya coba membaca munjiat 100 sehari dan salawat Jibril 5.000 sehari, tapi terkadang saat iman turun, saya tidak sholawat Mbak Mel. Januari tahun 2025 saya harus pindah ke kontrakan Mbak. Orang yang punya kontrakan itu rewel Mbak Mel, belum jatuh tempo aja udah nagih-nagih, bagaikan udah jatuh tertimpa tangga. Suami saya kerja proyeknya selesai Mbak Mel, saya bingung harus cari uang kemana. Suami nggak kerja, tapi saya yakin Allah pasti menolong saya. Terus baca salawat Mbak Mel, setelah asar sampai isya, dari yang tadinya tidak hafal salawat munjiat, saya tulis sampai hafal Mbak Mel. Alhamdulillah Mbak Mel, tanggal 3 Februari 2025, tetangga saya ngebangun rumah, terus dia bilang, "Yol, rumah saya di gang ini kan ada banyak. Ini saya lagi bangun rumah lagi. Kira-kira kamu mau nggak nempatin rumah bekas saya?" Ya Allah. Tapi saya bingung Mbak Mel, di saat tetangga saya ngomong kayak gitu, posisinya saya belum pegang uang. Oh, suruh bayar, kirain nggak suruh bayar. Satu Mbak, itu rumah satu satu Mbak Mel, bukan petakan. Aku beranikan tanyalah, "Berapa Bu rumahnya kalau saya kontrak?" Dijawabnya, "Semampu kamu aja." Saya bingung Mbak Mel, takutnya kemurahan. Alhamdulillahnya motor saya laku Mbak Mel 3 juta. Setelah itu suami saya pun dapat kerjaan, saya tanya lagi ke tetangga saya, ibu kontrakannya berapa, saya nggak enak kalau semampu saya. Terus dia bilang, "Kalau tahunan 6 juta, kalau bulanan 600, kira-kira kamu sanggup nggak?" Dan saya nggak pikir lama Mbak Mel, saya bayar dulu 3,5 juta. Nggak terasa Mbak Mel, udah beberapa bulan di kontrakan ini. Ujian pun datang lagi Mbak Mel, suami saya proyeknya udah habis, sedangkan kontrakan juga sudah mau habis. Saya bingung Mbak Mel harus bagaimana, saya kerja ngejejelin boneka 1 hari cuman 25.000. Dan dari pagi sampai malam, nggak taunya gajinya nggak bener Mbak Mel, jangankan untuk bayar kontrakan, buat makan pun kita susah, saya menangis tiap malam. Saya bingung harus gimana ini ke depannya. Saya tonton terus YouTube Mbak Mel, akhirnya saya istiqomahin baca 500 per hari munjiat, Jibril 10.000 per hari, Yasin tiap abis
maghrib, di minggu ketiga alhamdulillah pertolongan itu datang. Tiba-tiba suami saya dapat tawaran kerja jadi host TikTok, gajinya pun lumayan Mbak Mel. Bisa buat bayar kontrakan, bayar tunggakan sekolah, dan buat makan sehari-hari. Nggak cuma itu aja, suami saya dapat lemburan, dapat bonus juga, tunggakan sekolah anak saya terbayar, dan selang 2 hari kemudian saya dapat dana dari pemerintah Mbak Mel 900.000. Saya nggak percaya Mbak Mel, tapi inilah keajaiban doa selama ini baru terkabul. Mbak Mel, makasih ya udah jadi penyemangat hidup saya. Doain saya ya Mbak Mel, semoga saya istiqomah, semoga Mbak Mel juga sehat, lancar rezekinya, sekeluarga. Amin. Terima kasih banyak Mbak Mel, Masya Allah. Sama-sama Mbak. The power of salawat munjiat ya teman-teman. Dua kisah ini membuat aku menjadi semangat lagi, menjadi nggak sedih lagi. Ngapain sih sedih-sedih? Udah bismillah, hatinya jadi lega ya. Teman-teman istiqomahin deh baca salawat munjiat. Beneran deh, bukan salawat lain tidak bagus, enggak ya. Terserah kalau mau baca munjiat silakan. Tapi ini tuh bener-bener yang aku rasain selama ini. Munjiat itu luar biasa. Apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita itu beneran kewujud. Satu persatu, pelan-pelan kewujud. Kalau ada yang bilang, Mbak aku baca munjiat kok kayaknya ujiannya berat banget deh. Enggak teman-teman, itu bukan ujian. Emang pas aja momennya kita lagi diuji. Dan kalaupun kita diuji teman-teman, Allah tuh udah nyiapin hadiah loh. Allah tuh baik banget, nggak sekedar kita dikasih ujian aja. Setelah kita ngejalanin ujian, itu akan selalu ada hadiah-hadiah terbaik dari Allah. Dan hadiahnya itu nggak sebanding sama ujiannya. Kita merasa ujian kita udah seberatnya 100 ton misalnya ya, beratnya tuh 100 ton. Dan kita akan dapat 200 ton kebaikan dari Allah. Udah mah dosa diampunin gara-gara ujian, ya enggak? Kemudian kita diberikan banyak kemudahan, terus doa-doa terkabul, dan satu lagi kita bisa memetik hikmah dari setiap kejadian tuh. Dahsyatnya kalau orang udah sholawatan. Dahsyatnya kalau kita udah istiqomah. Ya, tapi di sini aku lagi bahas munjiat. Beneran deh, jangan ragu deh. Baca deh sholawat munjiat, karena itu yang aku rasain. Sama-sama yuk baca munjiat yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il awwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Istiqomahin deh. 500 itu dahsyat, tapi kalau berat 100 aja. Kamu baca 500 tapi cuma seminggu ya. Dan kamu baca 100 tapi kamu baca berbulan-bulan, itu lebih baik 100 yang berbulan-bulan. Udah 100 aja udah. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu terus cicil aja. Habis salat 10, 5 kali salat udah 50, tahajud udah 10, 60, duha 10 udah 70, 30-nya baca sambil aktivitas. Mudah teman-teman. Dan perlahan tuh satu persatu terwujud loh. Itu yang aku rasain banget. Nanti pokoknya aku akan cerita ya. Benar-benar the power of munjiat yang aku rasain dari dulu sampai sekarang. Dan istiqomah 100 munjiat juga itu dahsyat banget. Nanti akan aku buat sebuah cerita khusus aku ya. Ini lagi aku simpan dulu pokoknya. Nanti aku ceritain ke kalian. Pokoknya Masya Allah banget. Jangan tinggalin deh salawat munjiat. Itu bagus banget. Walaupun semua salawat bagus. Bagus semua salawat ya. Tapi yang kalau kalian tanya, yang sepengalaman aku ya munjiat. Itu dahsyat banget. Merubah keadaan jadi lebih baik. Cobain ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.